Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Oke, baik teman-teman. Untuk sementara kita buka 3 dulu ya. Tiga penanya. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, nanti dari 3 pertanyaan. Aceh. Kemudian Aceh, silakan. Sebutkan nama sambil kita memanfaatkan hari ulang tahun JMSI yang perdana ini untuk bersilaturahmi, sebutkan nama dan dari mana. Silakan Aceh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketum dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Ustadz yang mengatakan bahwa aib sesama muslim itu harus disembunyikan. Insya Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembunyikan aib kita. Nah, terkait dengan kerja-kerja jurnalistik, hal-hal yang seperti apa yang dikecualikan? Ambil baju itu JMSI. Halo Ustaz. Ya. Jadi terkait dengan hadis ini yang sahih, hal-hal seperti apa yang dikecualikan dalam kerja-kerja jurnalistik? Nah, terkait lagi misalnya bahwa dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik, maka dampak yang minim itu yang kemudian harus juga dipertimbangkan. Nah, terkait dengan kerja-kerja jurnalistik kan terkait dengan permasalahan hukum, permasalahan sosial, permasalahan politik, terkait dengan kasus-kasus korupsi, di mana juga melibatkan orang-orang yang sangat punya power, pejabat negara dan sebagainya. Tentu kalau ini diberitakan kan punya dampak sosial politik yang luas dan bahkan bisa menciptakan instabilitas. Nah, seperti apa Ustadz memberikan saran kepada kami terkait dengan hadis itu dan juga meminimalisir dampak. Tentu dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik tentu cover both side kita laksanakan, verifikasi, klarifikasi dan sebagainya sudah kita penuhi. Nah, mohon petunjuk Ustadz. Baik. Langsung Pak Ramon. Kita. Tambah 1 jam lagi. Oh, Jatan. Langsung saya jawab. Ya, langsung aja, Tan. Langsung Baik. aja Tuan Guru menjawab, biar suasana kita mengalir dan lebih interaktif. Ada statement, ada hadis Nabi yang selalu membuat sahabat-sahabat dari jurnalis takut untuk menyebarkan berita. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup dosa-dosanya pada hari kiamat. Ini kalau ditempel di kantor JMSI, ini tidak akan ada lagi berita tentang orang korupsi, tentang kejahatan-kejahatan, dan semuanya takut. Karena kita semua punya dosa. Nanti kalau kita ungkap dosa orang, dosa kita akan diungkap di akhirat, ternyata dosa kita lebih besar dari dosa dia. Man satara musliman. Siapa yang menutup aib dosa saudaranya.
Satarahullah yaumal qiyamah. Ditutup Allah lah dosanya pada hari kiamat. Sementara dalam perbuatan ulama sendiri, dalam ilmu hadis, ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Seorang periwayat mengatakan, jangan terima riwayatnya, huwa kazab, dia pembohong. Jangan riwayatnya diterima, huwa dajjal. Sampai digunakan kata dajjal. Jangan terima riwayat dia, karena dia ini dajjal. Jangan terima riwayat dia, karena dia muttaham bil kadzib, tertuduh penipu, pendusta. Jangan terima riwayatnya, karena dia sarakal hadis, dia mencuri hadis, dan lain sebagainya. Kelihatannya ada kontradiktif antara hadis dengan perbuatan ulama. Apakah mungkin ulama ini melawan hadis? Tidak mungkin. Lalu sebenarnya kontradiktifkah antara hadis dengan perbuatan mereka? Tidak. Konteksnya, ada orang sudah melakukan perbuatan dosa, lalu dia sudah dihukum, dan dia sudah bertaubat. Lalu kemudian kita mengungkit-ungkit hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin ghibah, menikmati. Ada orang yang tidak nikmat makan, tidak nikmat minum, tapi nikmat sekali menceritakan aib orang. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Adapun untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil, kejahatan orang yang jahat, menyelamatkan orang banyak, maka sesungguhnya itu dibenarkan dalam Islam. Makanya dalam Al-Quran bercerita tentang kejahatan Fir'aun, bercerita tentang kejahatan Namrus, bercerita tentang kejahatan Qarun, cerita tentang kejahatan Abu Lahab. Cobalah inventarisir berapa data orang jahat dan orang baik dalam Al-Quran. Maka media menceritakan orang baik supaya kebaikannya menyebar, menyebutkan kejahatan orang jahat, supaya orang baik tidak tertipu dengan kejahatannya. Jadi disitulah peran media. Maka tidak ada kontradiktif dan jangan khawatir. Tunjukkanlah yang benar itu benar. Tunjukkanlah yang baik itu baik. Dan tunjukkanlah yang batil itu batil. Maka tidak ghibah namanya kalau dalam 3 hal. Pertama, saksi di pengadilan. Tidak ghibah. Yang kedua, orang bertanya kepada mufti minta fatwa, tidak ghibah. Yang ketiga, menunjukkan kebatilan orang yang batil, maka itu tidak masuk dalam kategori ghibah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi dari mana wabarakatuh. nama? Saya Novianto dari Batam Ustaz. Dari Novianto dari Batam Ustaz. silakan Pak Novianto. Ya, Pak Ustaz, mohon maaf, saya ingin bertanya, tapi konteksnya ini pada perusahaan media, bukan lagi pada wartawannya. Saya itu salah satu anak buahnya Pak Ramon Damora. Ya Pak Ustadz, jadi dulu media kami itu menerima iklan paranormal, iklan pijat, iklan karaoke, diskotik. Nah, dan itu kebanyakan saya yang dapat Pak Ustadz, iklan-iklan itu. Oleh Pak Ramon Damora saat ini dihentikan semua. Di satu sisi konteks Islamnya dapat, tapi di sisi yang lain, mohon maaf Pak Ustadz, penghasilan saya berkurang gara-gara ini. Saya pikir pandangan Pak Ustadz, apakah iklan-iklan itu melanggar kaidah Islam atau akidah Islam atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Pak Ramon Damora, bos saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun JMSI. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ketum. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul Pak Guru. Jadi malu. Saya ringkas dalam 3 poin. Poin yang pertama tentang iklan dukun. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam hadis lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia kafir terhadap Nabi Muhammad. Dalam hadis lain, naha an samanil kalbi, Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin,
hasil honor dari dukun. Lalu kemudian dukun memberikan honornya ke media. Nah, jadi berkongsi dia honor. Nah, ini termasuk dalam hadis Nabi. Poin yang kedua, tentang pijat plus-plus, iklan, esek-esek dan lain sebagainya. Yang berbau-bau pornografi. Maka dalam hadis dikatakan, hulwa samanil baghi. Samanil baghi artinya hasil prostitusi atau berbau-bau prostitusi. Nyerempet-nyerempet prostitusi. Lalu kemudian dalam Quran tidak dikatakan janganlah kamu berzina. Tapi bunyinya la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Hal-hal yang mendekati. Maka kita hindari itu semua. Yang ketiga, bahwa mungkin media itu, perusahaan media itu sangat islami. Walaupun tidak membawa-bawa nama Islam. Tapi nilai-nilai Islam dilaksanakan. Tapi ternyata rezekinya menurut sebagian orang tidak islami. Tidak selamat rezekinya. Maka dalam Islam rezeki itu adalah berkah. Dalam Islam ini yang dicari itu adalah keberkahan. Kalau kepuasan maka sesungguhnya tidak ada puasnya. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, punya lembah dia isinya emas semua, dia pasti tidak akan puas. Dia akan minta satu lembah lagi yang isinya emas juga. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Jadi andai iklan-iklan dukun tadi tetap dihidupkan, iklan pijat tadi tetap dihidupkan, itu karyawan juga tidak akan pernah puas, dan dia pasti minta iklan dukun-dukun yang lain lagi. Karena memang sampai mulut itu disumbat oleh tanah. Bagaimana kita menghidupi anak istri kita dari uang yang haram? Ada 5 ancaman untuk orang yang makan haram. Yang pertama, ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang kedua, rajulun as'as, ada orang yang rambutnya kusut akbar, berdebu, berdoa. Minta doa, minta kepada Allah. Tapi doanya tak dikabulkan karena makanannya haram. Lidahnya haram. Yang ketiga, orang yang makan haram itu masuk sepiring nasi, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantungnya, dari jantung naik ke otak, lalu darah itu menggenangi otaknya, darah yang haram membuat otak menjadi gelap. Nausiatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, yang mengetik itu tangan. Kenapa yang dikatakan berdosa itu otaknya? Karena otaklah yang membuat orang bekerja, berpikir, dan dia sudah diisi oleh darah haram, maka akhirnya haram jugalah hasilnya. Yang keempat, anak-anak kita yang sekolah di tahfiz Quran, anak-anak kita yang masih hijau, tiba-tiba kita kirimkan ulat-ulat yang memakan daun-daun hijau ini. Sesungguhnya bukan kejahatan anak, tapi kenakalan orang tua, karena menyuapkan yang haram kepada anak-anak. Yang keempat, yang kelima, amfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Pertanyaan Pak Novianto di Batam sedang menggugah, menyadarkan keimanan kita, dan kita sedang berada di antara 2 pilihan, memilih yang halal berkah atau memilih banyak tapi tidak berkah. Saya doakan semoga JMSI mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Demikian, wallahu alam. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Nampaknya setelah jawaban Ustaz ini, koran-koran Metro, koran kriminal harus tutup segera. Nah, barusan Ketua Umum JMSI, Pak Teguh Santosa, berbisik di telinga saya, Tat. Inilah risikonya kalau kita mengangkat perspektif hukum Islam. Menggali lubang kubur sendiri. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan dari secara virtual, saya akan membacakan pertanyaan dari para pengirim. Yang pertama dari Mas Fatur Rahman. Ustaz, bolehkah media membela sebuah pilihan politik? Jika kubu-kubu yang itu baik, bagaimana pula cara media sebaiknya menentukan pilihannya tersebut? Tafadhol, Ustaz.
Bisa diulang, Ustadz? Bolehkah media Hilang suara. Hilang suara. Halo? Cek, Ya, cek, sudah dengar, Ustaz? ya. Ya. Bolehkah sebuah media membela sebuah pilihan politik? Sementara media itu dituntut untuk netral dan tidak berpihak sana kemari. Tapi ketika sebuah media punya sebuah pilihan politik dan jika pilihannya itu adalah baik, bolehkah media melakukan seperti itu dalam perspektif Islam? Demikian, Ustaz, silakan. Kapan orang berpihak dan mengapa dia berpihak? Dan yang menjadi standar keberpihakan itu apa? 3 poin. Yang pertama, apa standar keberpihakan? Bukankah orang diperintahkan untuk netral? Maka dalam Islam ketika ada iblis dengan malaikat, kita tidak bisa berkata saya netral. Kaki saya sebelah ke malaikat, sebelah ke iblis. Tidak bisa. Wa nafsi wa ma sawaha, Allah berikan 2 jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, Allah berikan jalan takwa. Kita tidak bisa berkata saya netral. Maka pada saat itu kita berada di antara 2 pilihan. Kemana kita memilih? Allah menyuruh kita pilih. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang memilih jalan yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi dan sia-sialah orang yang memilih jalan yang merusak dirinya. Jadi pertama, standar keberpihakan dalam Islam adalah baik dan buruk. 2, baik dan buruk menurut siapa? Apakah baik dan buruk menurut rasa hati atau baik dan buruk menurut akal? Maka dalam Islam akalmu dan hatimu hanya kau serahkan kepada Allah. Orang yang berserah itu disebut dengan muslim. Sifatnya Islam. Hanifan musliman. Dia condong, tunduk, miring, berpihak. Keberpihakan dia adalah karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah bahwa ketika dia berpihak itu sesungguhnya apa yang sedang dia perjuangkan. Dalam Islam, kemenangan seorang mendapatkan kekuasaan itu bukan tujuan. Dalam politik, keberhasilan mendapatkan kekuasaan dengan segala cara, itulah keberhasilan. Dalam Islam, keberhasilan untuk mengambil kekuasaan hanyalah jalan, sarana, sampan perahunya. Yang menjadi tujuannya adalah pulau. Pulaunya adalah ketika bisa menebarkan kebaikan menjadi lebih banyak. Kalau dengan berkuasa engkau bisa menebarkan kebaikan lebih banyak untuk umat, maka ambillah kekuasaan itu. Maka media-media yang membantu orang baik menjadi berkuasa, ikut mendapatkan kecipratan limpahan pahalanya. Jadi kalau dapat dipastikan orang ini berpihak kepada kebenaran, kalau dia duduk nanti zakat akan menebar, kalau dia duduk yatim dan duafa akan terbantu, kalau dia duduk nanti akan ada sekolah gratis untuk anak yang tidak mampu, kalau dia duduk akan ada perbaikan, maka keberpihakan karena kebenaran, bukan karena personal, bukan karena aliran darah, bukan karena aliran dana dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini memang media mesti pandai-pandai dan selektif karena wahdatul fikrah, kesamaan ide, kesatuan pemikiran itu amat sangat penting karena ini bukan masalah person pribadi. Karena di dalam media itu dia seperti organisasi. Maka semuanya mesti paham, itulah yang jawaban menurut perspektif Islam dalam 3 poin. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kami melihat, nah silakan ini ada wartawan senior kita dari Ternate yang juga merupakan zuriat dari Rasulullah, merupakan keturunan ke-38 dari baginda Nabi Muhammad SAW, Habib Faiz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Selamat malam Habib, apa kabar?
Alhamdulillah. Ternate aman ya? Tidak bagus jaringan. Coba Terganggu jaringan. di situ, oke. Buka di situ. Silakan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ini dimatikan aja. Mikrofonnya mungkin dimatikan aja tuh, Habib. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustadz tadi. Saya tertarik untuk bertanya kaitannya dengan kode etik jurnalistik dalam kaitan dengan syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka kaitannya juga dengan kebebasan pers di Indonesia, bagaimana Ustadz memandang kebebasan pers Indonesia dikaitkan dengan perspektif Islam? Demikian Ustadz. Bagaimana gitu ya, Habib ya? Demikian. Itu aja, Habib. Oke. Baik Habib, jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah. Pertama perlu kita sadari bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai Islam, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, lalu kemudian melahirkan sebuah aturan berbangsa, bertanah air. Kita tidak negara Islam. Kita tidak menyebut secara konstitusional bahwa kita berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, lalu kemudian dijadikan sebagai undang-undang. Tapi nilai-nilai Islam, maka Pancasila, Undang-Undang Dasar adalah nilai-nilai Islam yang dibawa oleh founding father kita. Maka yang dibawa adalah nilai generalisirnya, nilai secara umumnya. Oleh sebab itu kalau kita sebagai seorang muslim melihat ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, maka itu tidak kita lakukan secara individu kita. Karena setelah datangnya Belanda, hukum Islam yang sebelumnya pada tahun 1600-an pada masa Sultan Agung, hukum Islam mengatur segala aspek ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dagang, bisnis. Maka ketika Belanda datang, dibuatlah 3 hukum: kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Lalu kemudian Islam hanya mengatur masalah rumah tangga, dari mulai pernikahan, perceraian, harta warisan. Ketika Belanda pulang ke Amsterdam, kita merdeka 17 Agustus 1945, maka hukum yang tadi tetap berlaku dengan ada perbaikan-perbaikan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak semua nilai-nilai itu bisa terangkum dalam spesifik dengan tekstual. Ini Quran, begini hadis, tidak. Nah, maka kalau kita merasa sebagai seorang jurnalis ini tidak sesuai menurut ajaran agama, ya kita tinggalkan walaupun tidak ada implikasi hukumnya secara negara. Tapi kita sebagai seorang beriman meyakini bahwa kita akan mati dan kita akan menerima efeknya.
di dunia dan di akhirat. Saya kira demikian singkatnya Habib. Wallahu a'lam. Ustaz, dan terima kasih juga Habib Faiz. Kami mengucapkan selamat untuk Habib Faiz yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Maksud saya akan melangsungkan pernikahan anaknya yang iya, soalnya Habib sudah 3 ya, mohon maaf. Baik, ada tangkapan layar lagi, pertanyaan dari melalui chat. Assalamualaikum Ustaz. Dari Sobrina Farahia, apa hukumnya menulis berita di segmen gosip seperti infotainment dan sebagainya? Silakan Ustaz. Gosip, infotainment tidak termasuk dalam 3 yang dibenarkan tadi. Dia tidak dalam rangka memberikan kesaksian kepada hakim di pengadilan. Dia tidak dalam rangka untuk bertanya fatwa kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama. Dia tidak pula dalam konteks untuk menunjukkan kebatilan orang, tapi dia mengeruk keuntungan. Ada market, ada pasar di sana. Pasar ghibah. Jadi maka ghibah. Saya mengajak saudara-saudara yang berkecimpung di mengumbar aib-aib orang di media. Sebagian orang tidak mau aibnya diumbar, sebagian memang sengaja mengumbar aibnya untuk ratingnya tinggi. Memang dunia ini sudah mau kiamat. Maka saya mengajak kita yang masih percaya bahwa kita akan mati, akan masuk ke liang lahat, akan menghadap Allah. Maka bagi saya, kita carilah rezeki yang barokah, yang halal. Saudara-saudara dari media, dari jurnalistik, saya kira itu banyak lagi ladang-ladang yang belum digarap, yang baik-baik, yang halal-halal. Demikian jawaban saya. Ustaz. Sebelum kita beralih ke pertanyaan chat berikutnya, ada teman-teman di forum ini yang ingin bertanya langsung, silakan. Ya, ini dari Datuk Yal ini, Ketua JMSI Sumatera Barat, milik mama kita. Silakan Bang Yal. Oke, Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padang. Ingin meminta dari penjelasan dan kupasan tadi cukup terang dan jelas. Tapi masih sifatnya general gitu, umum. Sekarang saya minta fatwanya khusus untuk media siber. Apa sarannya? Karena media siber juga punya 10 pedoman. Selain kode etik jurnalistik dan undang-undang pokok pers. Jadi karena ini HUT JMSI, yang pertama kita meminta saran dan masukan apa yang harus dilakukan oleh anggota JMSI se-Indonesia. Cukup pertanyaan itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan barang mentahnya. Lalu kemudian barang mentah ini ditangkap oleh Ninik Mama, jadi pandai di JMSI. Lalu kemudian dibahasakan, nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Kita bukan sektarian, kita tidak pula inklusif, tapi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Rahmatan lil alamin. Seluruh orang Indonesia mendapatkan rahmat untuk menjaga keutuhan berbangsa, bernegara, dan beragama. Jadi bahan mentah yang saya sampaikan ini, termasuk juga yang masukan-masukan dari pengajian dari para alim ulama kita, lalu kemudian dibuatkan dalam bentuk butir-butir dengan pilihan kata, bahasa yang lebih baik. Maka insya Allah selamatlah JMSI ini, insya Allah. Adapun tidak bisa kita duduk sekali untuk kemudian melahirkan poin-poin. Tentu ada musyawarah wa amruhum syura bainahum. Musyawarah mufakat itu adalah dasar dari agama dan itu juga ajaran dari kita berbangsa. Bermusyawarah diambil dari Al-Quran, bermusyawarah dari sila keempat,
Lahirlah poin-poinnya nanti untuk mengatur menjadi rule of the game, aturan berkehidupan di jaringan media cyber Indonesia. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. Nah, ini kita akhirnya apa boleh buat sudah sampai di penghujung acara dan kami juga sudah melihat di layar Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan sudah bergabung bersama kita dan ada juga Profesor Zubair, Ketua Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia yang juga akan menyapa kita nanti dalam sesi-sesi virtual berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini barangkali bisa saya ikut? Mohon. Ya. Boleh saya ikut bicara? Oh iya. Ya. Silakan. Mungkin Assalamualaikum Ustaz. Ya. Oke, kalau begitu Bang Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PW Pusat akan kita jadikan sebagai peserta virtual yang mendapatkan kesempatan terakhir. Silakan, Bang Ilham Bintang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham Bintang. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak sehat. Alhamdulillah, amin. Saya 45 tahun jadi wartawan sejak 76 di Harian Angkatan Bersenjata. Saya baru dapat tausiah mengenai kode etik jurnalistik. Alhamdulillah. Dalam perspektif Islam. Terima kasih Ustaz. Meskipun dalam karya-karya terakhir saya menggunakan juru cek and recheck. Alhamdulillah. Ya. Jadi saya sudah mengadopsi pasal surat Al-Hujurat. Jadi kalau datang kepadamu seorang fasik memberi informasi, maka pertama-tama wajiblah kepadamu untuk meneliti kebenaran informasi itu sebelum meninggalkan kerusakan. Begitu Ustaz, kayak gitu ya. Insyaallah. Nah, lalu kemudian itu pasal-pasal berikutnya dalam kode etik kalau kita perhatikan, kita bisa simak sekarang ini, itu semuanya sudah mengakomodasi loh yang Pak Ustadz ngomong, yang Ustadz bicarakan itu. Misalnya tentang gibah tadi. Gibah itu boleh bicara pribadi di pasal 9 kode etik jurnalistik itu sejauh yang tadi menyangkut kepentingan umum, kepentingan publik dan kepentingan penegakan hukum. Yang seperti tadi Pak Ustadz utarakan mengenai Fir'aun dan sebagainya gitu. Jadi, saya sependapat dengan Ustadz bahwa konten infotainment ada beberapa yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Kalau infotainment itu Ustadz itu adalah medianya, jadi bukan kontennya. Dan saya sependapat bahwa memang banyak yang tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Tetapi bagi yang mematuhi kode etik jurnalistik, maka dia akan tetap sebagai karya yang bermanfaat. Nah, pada tahun 2010 saya bersama Profesor Kiai Haji Said Azgil Sirot, waktu itu sekarang Ketua Umum NU, kami menyelesaikan bersama Dewan Pers dan KPI tentang bagaimana meletakkan infotainment dalam konteks yang tadi, perspektif yang bisa maslahat gitu. Nah, ditemukanlah pasal itu, pasal 3. Pasal 3 itu tadi meneliti kebenaran informasi sebelum disiarkan, cek dan dicek. Lalu pasal 9, Anda bisa meletakkan juga berita yang menyangkut pribadi seseorang, siapapun juga, jadi orang terkenal terutama, sejauh itu menyangkut kepentingan publik, kepentingan penegakan hukum. Jadi klop sebenarnya Pak Ustadz. Nah, terakhir, saya kira JMSI bukan sekali tahun ya menyelenggarakan kegiatan ini, tausiah tentang nilai-nilai Islami dalam praktek kerja jurnalistik, itu mestinya dibuat sekali sebulan. Ya Pak Ustadz ya. Jadi supaya kekosongan spiritual yang dialami oleh banyak wartawan itu bisa terisi dan ya dengan mudah untuk meletakkan itu. Saya setuju juga Pak Ustadz tadi ngomong tentang, setuju sekali dengan Pak Ramon Damora yang melarang pemuatan berita-berita dari paranormal. Saya dulu protes itu Pak Ustadz. Saya tolak itu semua berita paranormal. Sampai paranormal namanya Ki Joko Bodo pernah menuntut saya gitu. Satu-satunya berita paranormal yang saya muat Ustadz yaitu Mama Loren yang saya persilakan teman-teman muat semuanya headline. Kenapa? Waktu dia meninggal. Karena itulah satu-satunya fakta yang saya temukan dalam Mama Loren. Yang lainnya ramalannya nggak ada fakta. Sementara wartawan diharuskan punya fakta. Terakhir, kepada seluruh teman-teman jajaran JMSI, khususnya Ketua Umum,
Mas Teguh Santosa dan sekjennya Saudara Mahmud Marbala dan moderator kita Dinda Ramon. Saya mengucapkan selamat ulang tahun JMSI. Saya ikut pada deklarasi tahun 2020 di Banjarmasin. Selamat sekali lagi Pak Ustadz, sampai ketemu. Terima kasih. Bang Ibi, wah bisa berapi juga kalau setiap bulan nih kita bikin seperti ini Bang. Kita banyak koran-koran yang tutup lagi. Oke, baiklah. Kita sampai di penghujung acara. Kerinduan kita begitu besar terhadap Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, namun waktu dan kesempatan juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita dapat menyimpulkan dengan kesimpulan kita masing-masing. Catatan saya, semoga setelah tausiah virtual ini kita tidak menjadi jurnalis setengah sayap nyamuk yang hanya mencari dunia, atau juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, menjadi jurnalis lembu dalam lubang tanah yang hanya pandai membunuh karakter seseorang. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila dan undang-undang